Hey guys, it's Maya here. Kalau minggu lalu kita bahas Nokia yang menggeser Motorola, kali ini sejarah kembali terulang, cuma korbannya Nokia. Pengen tahu ceritanya? Tonton video ini sampai habis. See you on the other side. Love you all. Dulu, hampir semua orang Indonesia punya benda ini. Sebelum iPhone, sebelum Android, bahkan sebelum TikTok ada, hanya ada satu raja, Nokia. HP dengan baterai yang terasa abadi, dicas sekali, hidup seminggu. HP yang tahan banting sampai internet bercanda. Kalau Nokia jatuh, lantainya yang rusak. Dan yang paling gila, Nokia pernah menguasai Indonesia hampir tanpa pesaing. Tapi, hanya dalam beberapa tahun, sang raksasa itu runtuh. Dan lucunya, Nokia sebenarnya punya kesempatan untuk selamat. Jadi, apa sebenarnya yang menghancurkan Nokia? Nokia bukan cuma merek HP. Nokia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kalau kamu sekolah awal 2000-an, kemungkinan besar kamu pernah diam-diam SMS di kelas pakai Nokia. Bahkan suara tombol keypad Nokia langsung membawa banyak orang kembali ke masa kecil mereka. Banyak kisah cinta remaja Indonesia dimulai dari telepon malam diam-diam menggunakan Nokia. Dan tentu saja, Snake, game sederhana yang entah bagaimana bisa membuat jutaan anak Indonesia ketagihan. Nokia begitu dominan sampai pesaing mereka hampir terasa tidak penting. Yang kaya pakai Nokia, yang sederhana juga pakai Nokia. Jarang ada brand teknologi yang bisa menyatukan semua kelas sosial seperti ini. Di titik ini, Nokia terlihat tidak mungkin kalah. Dan justru disinilah masalah terbesar mereka dimulai. Karena saat sebuah perusahaan terlalu besar, mereka mulai merasa tidak bisa dihancurkan. Dan rasa terlalu percaya diri itu akhirnya menjadi awal kehancuran Nokia. Di puncak kejayaannya, Nokia menghasilkan miliaran dolar. Logo mereka ada di mana-mana. Mall, billboard, konter HP, televisi. Di Indonesia, rasanya semua orang membeli Nokia. Dan pada saat itu, Symbian terasa seperti teknologi masa depan. Tapi diam-diam, Nokia mulai kehilangan satu hal penting. Rasa takut. Mereka terlalu yakin masyarakat akan terus membeli HP Nokia selamanya. Padahal, selera manusia mulai berubah. Dan ancaman itu datang jauh lebih cepat daripada yang mereka kira. Tahun 2007, seseorang naik ke panggung dan mengubah sejarah teknologi selamanya. Dan anehnya, Nokia tidak menyadari betapa berbahayanya momen itu. Tahun 2007, industri teknologi mulai berubah. Di atas panggung, Steve Jobs memperkenalkan sesuatu yang terlihat seperti masa depan. Bukan cuma HP baru, tapi sebuah revolusi. iPhone, benda kecil yang perlahan menghancurkan Nokia. Dan ironisnya, banyak petinggi Nokia tidak menganggap iPhone sebagai ancaman serius. Mereka percaya orang akan selalu menyukai tombol fisik. Mereka salah. Karena Nokia gagal memahami satu hal penting. Manusia tidak hanya membeli teknologi. Mereka membeli pengalaman. Dan iPhone mengubah cara manusia menggunakan internet, kamera, musik, dan media sosial. Perlahan, dunia mulai bergerak maju. Sementara Nokia mulai tertinggal. Tapi lucunya, iPhone ternyata bukan faktor yang paling menghancurkan Nokia di Indonesia. Karena ancaman terbesar Nokia justru datang dari sesuatu yang jauh lebih dekat. Di Indonesia, Nokia dihancurkan dari dua arah sekaligus. Pertama, BlackBerry. Kalau kamu remaja tahun 2010, punya BlackBerry rasanya seperti naik kasta sosial. BBM mengubah segalanya. Dan tiba-tiba, Nokia terlihat tidak keren lagi. Lalu, datang pukulan kedua, Android murah. Untuk pertama kalinya, smartphone modern bisa dibeli hampir semua orang Indonesia. Dan di titik ini, Nokia mulai terlihat tua.
pasar berubah sangat cepat. Lebih cepat daripada kemampuan Nokia untuk beradaptasi. Perlahan, raja mulai kehilangan tahtanya. Dan yang paling menyakitkan, Nokia sebenarnya sadar mereka terlambat. Tapi keputusan berikutnya justru mempercepat kejatuhan mereka. Penjualan Nokia mulai jatuh. Dan penurunannya brutal. Orang-orang mulai pindah sedikit demi sedikit. Indonesia yang dulu dipenuhi Nokia berubah menjadi lautan Android. Nokia mencoba bertahan. Mereka meluncurkan Lumia. Mereka bahkan bekerja sama dengan Microsoft. Sebuah langkah besar yang diharapkan bisa menyelamatkan semuanya. Tapi semuanya sudah terlambat. Android sudah terlalu kuat. Dunia berubah. Dan Nokia gagal mengejar perubahan itu. Dalam waktu singkat, mereka berubah dari raja menjadi nostalgia. Dan mungkin itulah bagian paling menyedihkan. Bukan ketika perusahaan besar kalah, tapi ketika generasi baru bahkan tidak lagi mengenal nama mereka. Lucunya, Nokia sebenarnya tidak benar-benar hilang. Nama mereka masih ada, produknya masih dijual. Tapi bagi banyak orang Indonesia, Nokia bukan lagi masa depan. Nokia adalah kenangan. Kenangan tentang SMS malam-malam, kenangan tentang ringtone polifonik, dan Snake saat mati lampu. Dan mungkin itulah hal paling menyeramkan tentang teknologi. Bahkan raksasa sebesar Nokia bisa berubah menjadi barang terlupakan di laci rumah kita.